Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Faqala al-musannif wasyarih rahimahumullah ta'ala, nafa'ana bihima bi ulumihima wa bi ulumi syayikhina wa bi ulumi ulama'il amilin fid darin, amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada sab'atun siwal maqtul fi sabilillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang mati syahid selain yang terbunuh di jalan Allah itu ada 7 golongan. Jadi syahid itu terbagi menjadi 3 ya. Nanti yang bisa memberi syafaat di hari kiamat itu, kunci syafaat itu dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya beliaulah yang akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang paling agung beliau. Nanti beliau bagikan syafaat itu ke orang-orang lain. Nah, setelah beliau bagikan syafaat itu, nanti yang bisa memberi syafaat selain Nabi Muhammad itu ada 3. Para nabi, para ulama, dan orang-orang yang mati syahid. Nah, orang-orang yang mati syahid ini terbagi menjadi 3. Ada namanya syahidud dunya wal akhirah. Di dunia dia dianggap syahid, di akhirat digolongkan orang-orang yang mati syahid. Siapa itu? Di dunia dia dianggap syahid, dia berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir yang jahat, niatnya untuk membela agama Allah. Dia mati di medan pertempuran itu. Di dunia dia dianggap syahid, tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan. Jadi dikuburkan bersama darah-darahnya dan tidak usah disolatkan karena dosanya diampunkan. Di dunia dia dianggap syahid, di akhirat digolongkan bersama yang mati syahid dan dia bisa memberi syafaat nanti. Yang kedua, ada namanya syahidud dunya. Di dunia dia dianggap syahid, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan karena dia berperang melawan orang-orang kafir yang jahat. Tapi di akhirat dia tidak dianggap syahid. Kenapa? Karena ketika dia berperang, niatnya bukan karena Allah, niatnya biar dipuji, niatnya biar dibilang jagoan, pemberani, atau niatnya biar dapat harta rampasan. Tujuannya dunia. Dunia dianggap syahid, di akhirat tidak. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini, umat Nabi Muhammad SAW itu paling banyak mati syahidnya. Yang ketiga ini, syahidnya di akhirat. Jadi di dunia tidak dianggap syahid. Di dunia dia harus dimandikan, dikafankan seperti biasa, disolatkan, dikuburkan bersama kuburan orang-orang Islam. Tapi di akhirat dia dianggap syahid. Di akhirat dia digolongkan bersama orang-orang yang mati syahid. Padahal di dunia tidak. Siapa itu? Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini banyak terjadi. Siapa mereka? Kata Nabi Muhammad, yang pertama, al-mabtun syahid. Orang yang meninggal sakit perut, itu mati syahid. Di akhirat dia dianggap syahid. Di dunia tetap harus dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan di kuburan orang Islam. Orang yang pertama yang meninggal sakit perut, syahid, kata Nabi, itu mati syahid. Wal gharik syahid, orang yang meninggal tenggelam, syahid. Wa sahibu dzatil jambi syahid, dan orang yang meninggal sakit di bagian samping badan ini, tulang rusuknya nih, tulang rusuknya sakit, meninggal, itu syahid, kata Nabi. Kemudian wal mat'un syahid, dan orang yang meninggal kena wabah penyakit taun namanya. Ya, kalau mirip-mirip corona lah kemarin. Ya, dulu nih ada namanya penyakit taun, wabah menyebar. Orang meninggal kena penyakit wabah itu syahid di akhirat. Kemudian wal hariq syahid, orang yang meninggal yang kebakaran, korban kebakaran, itu syahid. Wal mayyit tahtal hadmi syahid, kata Nabi. Dan orang yang meninggal tertimpa runtuhan bangunan, itu syahid. Wal mar'ah allati matat anil wiladah syahid. Yang ketujuh,
perempuan yang meninggal karena sebab melahirkan juga syahid. Tetapi ada tapinya. Tetapi semua itu tentunya meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Ketimpa bangunan, lagi mabuk di diskotik, bukan syahid namanya. Ya, itu tentunya husnul khatimah gitu. Meninggal kebakaran, lihat dulu di mana kebakarannya. Di rumah syahid, di masjid apalagi misalnya, tempat-tempat yang baik. Kalau meninggal di tempat-tempat maksiat terbakar, ya bukan syahid namanya, ya suul khatimah. Nah itu semuanya dianggap syahid di akhirat dengan syarat kalau meninggalnya husnul khatimah. Nah, kemudian An Utsman radhiyallahu anhu annahu qala alamatul arifin thamaniyatu asya. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat dan menantu Nabi, beliau berkata, tanda orang-orang yang dekat kepada Allah, artinya tanda wali Allah itu ada 8, kata beliau. Tandanya wali Allah itu ada 8. Yang pertama, qalbuhu ma'al khawfi war raja. Hatinya itu selalu ada dalam hatinya itu rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya takut dan juga bukan hanya berharap. Jadi setiap orang yang beriman itu kalau dia ingin diangkat derajatnya oleh Allah, dalam hatinya harus ada takut dan berharap. Takut dan berharap ini adalah 2 sayap yang akan menghantarkan orang ke derajat yang tinggi. Kalau dia hanya takut saja, tidak berharap kepada Allah, namanya sombong. Dia takut kepada Allah, tapi tak mau berdoa, tak mau berharap kepada Allah, sombong tu namanya. Satu sayap, tak bisa terbang sebagaimana burung. Begitu juga kalau dia hanya berharap saja kepada Allah, berdoa, tapi tidak takut, maksiat jalan terus, tidak naik juga derajatnya, cuma satu sayapnya. Jadi harus ada takut dan harus ada pengharapan, berharap kepada Allah, baru bisa terbang dia, naik derajatnya. Itu tanda wali. Satu takut, yang kedua selalu berharap kepada Allah SWT. Bahkan kalau orang sudah dekat-dekat mau meninggal dunia, itu di dalam hatinya harus lebih banyakkan pengharapannya kepada Allah, harapannya kepada Allah. Jadi kalau orang-orang dekat meninggal dunia itu takut, bahasa Arabnya khauf, takut tu khauf. Kalau berharap kepada Allah namanya roja. Kalau mau dekat-dekat meninggal dunia harus banyak rojanya, banyak mengharap kepada Allah. Mengharap apa? Mengharap ampunan, mengharap taubatnya diterima, mengharap husnul khatimah, mengharap selamat dari siksa kubur. Jadi kalau dekat-dekat mau meninggal dunia itu lebih banyakkan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Takut yang pertama, yang kedua berharap kepada Allah. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a ar-raja' wal khauf fi qalbi mu'minin illa a'tahu Allah azza wa jalla ar-raja' wa ammanahu minal khauf. Tuh. Nabi Muhammad, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah berkumpul di dalam hati seorang yang beriman itu sifat raja, selalu berharap kepada Allah, wal khauf, dan selalu takut kepada Allah. Kalau dalam hati seorang yang beriman, kata Nabi, ada berharap dan takut kepada Allah, kecuali orang itu akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla pengharapan yang besar, sehingga Allah akan amankan dia daripada rasa takut. Jadi kalau dia dalam hatinya berharap juga, takut juga, maka Allah akan berikan dia harapan-harapan yang besar, dan Allah akan amankan dia dalam ketakutan. Ini takut ni penting. Ya, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, wa izzati la ajma'u li 'abdi khaufan wala amnin, fa in huwa khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah, wa in huwa aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah.
Apa kata Nabi Muhammad? Allah berfirman dalam hadis qudsinya, demi keagunganku, aku tidak mengumpulkan pada seorang hambaku dua ketakutan dan dua keamanan. Jika seorang hambaku takut di dunia, aku beri dia aman di akhirat. Tapi kalau dia berani kepadaku di dunia, aku akan beri dia takut di akhirat. Jadi takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda wali yang ketiga, walisanuhu ma'al hamdi wath thana. Lidahnya selalu memuji Allah, selalu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda wali. Lidahnya suka bersyukur dan memuji Allah SWT. Sikit-sikit ngomong alhamdulillah, Allah beri saya sihat dan afiat. Alhamdulillah, Allah beri saya nikmat. Alhamdulillah, saya masih bisa ke masjid. Dikit-dikit alhamdulillah. Dikit-dikit memuji Allah. Alhamdulillah, Allah baik sama saya. Allah jauhkan saya daripada perbuatan maksiat. Alhamdulillah. Pokok dikit-dikit mulutnya selalu alhamdulillah, bersyukur dan selalu memuji Allah. Itu tanda wali itu. Tanda orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebalikannya, tanda orang yang jauh kepada Allah sikit-sikit ngeluh. Susah enggak hidup aku nih. Itu. Allah pening kepala aku nih. Banyak juga masalah aku nih. Itu orang yang seperti itu tuh, itu jauh dari wali itu. Jauh derajatnya dari Allah SWT. Maka biasakan sikit-sikit mulut kita, alhamdulillah nikmat. Alhamdulillah ini masih bisa makan walaupun ikan asin. Alhamdulillah walaupun sambal belacan nikmat. Dengan nasi hangat, alhamdulillah Allah masih beri kita nikmat. Walaupun mengkropok, alhamdulillah. Pokok sikit-sikit, alhamdulillah. Syukur terus kepada Allah dan selalu memuji Allah. Alhamdulillah, Allah baik sama saya. Allah masih beri saya anak yang soleh soleha, rajin ke masjid, ngaji Quran. Memuji, bersyukur. Bersyukur, memuji kepada Allah SWT. Tanda wali yang nomor 3 dan nomor 4. Ingat tuh, jangan banyak-banyak ngeluh hidup. Yang banyak ngeluh, dah pasti bukan wali dia. Pasti orang yang tidak dekat derajatnya di sisi Allah SWT. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima dan keenam tanda wali adalah wa ainahu ma'al haya wal buka. Dan kedua matanya malu dan selalu menangis. Matanya malu. Malu untuk memandang maksiat. Malu memandang yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan matanya suka menangis. Nangis karena takut kepada Allah SWT. Maka dari itu, kalau mata kita ni tak ada nangis, mata kita susah menangis karena takut kepada Allah, itu tanda hati keras. Orang kalau hatinya keras, berarti hatinya jauh dari Allah SWT. Di dalam kitab Zubat disebutkan, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Sesungguhnya sesuatu yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang adalah hati yang keras. Salah satu tanda hati orang itu keras, dia susah menangis karena takut kepada Allah. Makanya kalau bisa malam-malam tu di rumah jam 3, jam setengah 4 tu bangun, kunci pintu sorang-sorang, nangis, istighfar, doa kepada Allah. Sampai-sampai urusan nangis ni, urusan nangis disebutkan dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, fa illam tabki fatabaka. Apa kata Al-Habib Abdullah Haddad, seorang wali kutub? Beliau bilang dalam kitabnya, fa illam tabki fatabaka. Kalau kamu tak bisa nangis karena takut kepada Allah, maka usahakan nangis walaupun awalnya dengan pura-pura. Paksa. Si cabai ke, potongkan bawang, si minyak cap kapak. Iya. Kasih minyak angin, balsam yang warna merah. Kasih. Biar mata tu keluar air mata. Tu tanda wali apa tadi? Yang keempat, yang kelima, matanya malu mau melihat maksiat dan matanya suka menangis. Nangis. Kalau bisa nangis itu pas berdua sama Allah. Waktu tahajud tu paling bagus. Nangis. Kalau depan orang, usahakan jangan nangis. Usahakan. Tapi kalau kita ada ngelihat orang nangis,
Jangan kita ribah. Misalnya ada orang lagi baca maulid, misalkan serakal tu, ya Nabi, mungkin karena dia asyik, rindu sama Rasulullah, rindu sama Nabi Muhammad, pengen ketemu, nangis dia. Nah, seharusnya kita bilang, oh, Masya Allah, enggak orang tu nangis. Kenapa saya payah nangis? Seharusnya gitu. Masya Allah orang itu nangis. Jangan, mana Pak Burak itu nangis tu pamer tu. Oh kan nggak disalahkan. Bukan dia nak nyalakan diri dia sendiri. Sebenarnya salahkan diri sendiri. Ngapain dia tak nangis? Kalau ngelihat orang nangis, udah prasangka baik. Masya Allah, dia hatinya lembut, hatinya rindu kepada Rasulullah. Saya ni hati keras, kurang rindu kepada Rasulullah. Gitu. Kalau ada orang misalnya sikit-sikit nangis, husnudzon aja, berarti hati dia lembut, hati kita yang keras. Nah, kita koreksi balik ke rumah, kita nangis sendiri, nangis di rumah. Kalau tidak bisa nangis tuh usahakan nangis. Karena tanda yang keempat dan kelima, yang kelima dan keenam, matanya malu untuk melakukan maksiat dan matanya suka menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh dan ke-8, wa iradatuhu ma'at tarki war ridha, dan dia itu meninggalkan sesuatu dan melakukan sesuatu, itu semuanya tolak ukurnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia mau melakukan sesuatu, ini ada ridha Allah, ada, dia lakukan. Ini sesuatu ni kenapa dia tinggalkan? Karena di situ tidak ada ridha Allah, dia tinggalkan. Jadi dia melakukan sesuatu karena ridha Allah tujuannya, meninggalkan sesuatu juga karena ridha Allah. Itu tandanya wali-wali Allah. Mudah-mudahan kita termasuk pada wali-wali Allah SWT. Wali itu ada dua, ya, ada wali masyhur, ada wali mastur. Wali masyhur itu wali yang terkenal, kayak seperti Habib Umar bin Hafid, akan terkenal gitu, ya, seperti Habib Hasan Baharun, seperti Abu Yasin Muhammad Maliki, Abu Yasin Hasan Baharun, wali-wali terkenal. Itu wali-wali yang terkenal. Habib Shalih Al-Haddad, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, Kiai Hashim Asy'ari, ya, Kiai Fathul Bari yang di Peniraman. Itu wali-wali yang terkenal. Ada juga wali yang tak terkenal, wali mastur namanya. Ini sini ini ada wali, mana kita tahu? Iya, dia depan orang tak mau nampakkan dirinya wali. Ya, gayanya biasa-biasa ya. Tapi dia wali. Nah, itu mengajarkan kita agar kita selalu prasangka baik terhadap orang. Mungkin dia itu wali Allah SWT, karena dia nutup dirinya. Berapa banyak wali-wali Allah tu yang ada di pasar nutup dirinya, pura-pura jadi kayak orang gila. Tapi dia tak mau mengganggu orang. Ada tu wali macam itu tu. Nah, wali mastur namanya, wali yang nutup dirinya. Ada wali yang terkenal juga ada. Nah, dan bahkan ada wali yang tak sadar dirinya wali. Ada wali Allah tapi dia tak sadar dirinya jadi wali Allah. Seperti Syekh Abdul Rahman Bajal Haban yang di Hadramaut itu, yang kuburannya diziarahi orang. Beliau wali Allah tapi tak sadar dirinya wali Allah. Beliau keluar dari rumahnya karena istrinya bawel, keluar dari rumah, masuk ke gua, lihat orang bertawassul minta kepada Allah, nyebut nama beliau, turun makanan langsung. Ini cerita disebutkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Beliau tanya, kok bisa makanan langsung muncul gini tiba-tiba? Saya minta kepada Allah berkah wali Allah namanya Syekh Abdul Rahman Bajal Haban. Nah, ini orangnya. Dan dia tak tahu kalau dirinya wali. Nah, itu. Ada tu wali seperti itu yang tidak tahu kalau dirinya wali, tapi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Gara-gara sabar menghadapi istrinya yang bawel. Jadi ada tu orang diangkat derajatnya gara-gara istri. Nah, kita janganlah minta macam itu. Cari cara lainnya lah. Ya, cari wali cara yang lain. Jangan macam itu, pusing kepala kita balik rumah macam neraka. Kan jangankah? Cari cara lainnya lah yang mudah-mudah ya lah. Ya. Nah, yang kayak tadi lah tu, nangis kan malam-malam, si balsam mata kita. Nah, kemudian An Ali radhiyallahu anhu, la khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu berkata, la khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Tidak ada kebaikan di dalam solat yang tidak ada khusyuk di dalamnya. Jadi kalau kita solat, kadar pahala kebaikan yang kita dapatkan itu tergantung kadar kekhusyuannya. Berapa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan dari Allah tergantung banyak atau tidak khusyuknya kita.
Yang paling banyak khusyuknya, yang paling banyak pahalanya. Yang paling sedikit khusyuknya, ya paling sedikit pahalanya. Tergantung kadar khusyuknya. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu dalam solat adalah orang yang solat itu memahami arti yang dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut berbicara, hatinya sambil merenung dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil hatinya tu, mulut yang ucap, hatinya langsung memahami. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itulah khusyuk. Ya. Jadi kalau ada orang ngajarkan khusyuk ini, mikirkan itu, jangan. Saya pernah hadir berapa tahun yang lalu, itu udah lama dah, di Pontianak. Ada seorang ngadakan acara gitu, tabligh, ngundang penceramah dari luar. Wah, dia bahas masalah solat khusyuk. Saya ada di situ waktu itu, saya hadir diundang. Waduh, dia bahas macam-macam tentang solat khusyuk. Bahwa solat khusyuk itu adalah kita membayangkan bagaimana Allah itu bersemayam begini, bahwasanya nanti ruhnya zatnya Allah itu dengan ruhnya Nabi Muhammad itu begini. Aduh, ini belajar dari mana ini orang ni? Nah, macam-macam dijelaskan. Terus bahas masalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu sampai akhir ayat. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan min anfusikum, dari golongan kalian manusia. Itu sebenarnya, tapi dia bilang dari dalam diri kalian. Rasulullah itu dari dalam diri kalian. Ini ngawur nih. Itu ada tuh. Macam itu tuh ada. Habis selesai ceramah saya datang itu orangnya. Itu belajar tafsir dari mana tuh? Itu min anfusikum tuh dari golongan kalian. Nabi Muhammad tuh dari golongan kalian, masuk manusia maksudnya. Bukan dari dalam diri kalian. Terus yang namanya khusyuk itu, ente buka, Nabi bilang, ente buka kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad tu rajanya wali pada masanya, 60 tahun lebih jadi wali kutub. Beliau bilang, khusyuk itu adalah tadabbur. Tadabbur, memahami, merenungkan apa yang kita baca, itu khusyuk. Jadi orang awam tu biar tak bingung. Apa sih solat khusyuk? Yang kita baca itu kita pahami lah, itulah dia khusyuk dalam solat. Makin banyak kita pahami, makin banyak pahala yang kita dapatkan. Kurang khusyuk, kurang juga pahalanya yang kita dapatkan. Nah, jadi jangan, kalau dengar yang model-model macam gitu, jangan diikut. Itu ada tuh model macam itu tuh, bikin pusing orang awam. Nanti orang ujung-ujung orang tak solat nanti. Seperti itu, jangan. Nah, kata Imam Ghazali, kalau kita tidak bisa khusyuk dalam solat semuanya full, niatkan sebelum kita solat tu, niatkan pengen khusyuk solat. Jangan pengen, nanti dalam solat nanti saya pengen mikirkan bisnis ya lah dalam solat. Ada tuh orang macam itu. Ya, ada satu cerita. Ada orang kehilangan barang, mengadu kepada Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hanbal. Mengadu, wahai Imam, saya punya barang hilang, saya lupa nyimpannya. Kata imam tu bilang, ente solat yang khusyuk, solat dia khusyuk. Setan tak suka orang solat khusyuk, diganggu sama setan, diingatkan. Akhirnya ujung-ujung setan cari cara bagaimana biar tak solat yang tidak khusyuk. Diingatkan, barang kamu yang kamu simpan tu di situ tu. Ingat di dalam solat, ingat. Habis solat dilihat dapat barangnya. Beberapa hari ke depan lupa lagi dia nyimpan barangnya. Dia tak perlu lagi nanya imam, dia dah tahu. Solat aja, solat dia. Nah, solat yang kedua ni tak khusyuk, niatnya memang cari barang. Bagaimana dia ingat? Tak dapat, tak ketemu. Kata setan bilang, tu apa lagi saya ganggu dia? Dia memang niatnya udah tahu khusyuk dah solatnya. Jadi sampai akhir dia solat, dia tak ingat barang tu di mana ketemunya. Akhirnya dia ngadu, wahai imam, tadi saya solat yang kedua tu pengen cari barang tu tak ketemu. Karena ente dari pertama niatnya udah salah solatnya. Jadi niatkan dari pertama solat tu sudah memang mau khusyuk, berusaha khusyuk. Nah, kalau kita udah berusaha tetap tak bisa khusyuk dalam solatnya, nah minimal kata Imam Ghazali, minimal 3, jangan sampai tak khusyuk. 3 ini jangan sampai tak khusyuk. 1, ketika baca inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Itu pun kalau masih sempat baca doa iftitah, kalau sempat. Nah, kalau dia terlambat kan tak bisa baca doa iftitah. Kalau dia masbuk, dia masuk, imam sudah baca surah, sudah selesai baca Fatihah, jangan baca doa iftitah lagi, langsung baca Al-Fatihah. Tapi kalau dia tidak terlambat solatnya, tidak terlambat, itu tuh ketika baca doa iftitah tu yang pertama, ini saya terjemahkan, ini sesungguhnya saya
wajjahtu mengarahkan, wajhiya diri saya, lilladzi fataras samawati wal ard kepada zat yang menciptakan langit-langit dan bumi. Artinya kalau kita gabung artinya sesungguhnya saya mengarahkan diri saya, menghadapkan diri saya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu artinya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu yang pertama kata Imam Ghazali. Itu jangan sampai tidak khusyuk. Yang kedua, ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'in kami minta tolong. Itu jangan sampai tidak khusyuk. Iyyaka na, ingat ya, iyyaka artinya hanya kepadamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'in kami minta tolong. Itu ketika baca hati kita itu merenungkan artinya tuh, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Yang ketiga, ketika tasyahud, ketika tahiyat, ketika kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah itu minimal 3 tempat tuh khusyuk. Artinya apa? Assalamu alayka, salam untukmu ayyuhan nabiyyu wahai Nabi Muhammad, wa rahmatullah dan rahmat Allah, wa barakatuh dan keberkahan-keberkahan Allah. Jadi kita ucapkan salam, rahmat dan keberkahan-keberkahan Allah untuk engkau wahai Nabi Muhammad. 3 tu ya, ingat. Inni wajjahtu tu. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Minimal 3 ini kata Imam Ghazali jangan sampai tidak khusyuk. Kalau bisa semuanya, kalau tidak bisa minimal 3 ini. Nah, jadi kata Sayyidina Ali, kalau orang solat tidak khusyuk, tidak ada kebaikan. Kalau solatnya tidak khusyuk. Tapi bukan artinya kalau solat tidak khusyuk, tidak usah solat ya. Beb, saya ini belum bisa khusyuk, Beb, berarti tak usah solat. Salah. Solat tetap harus sambil belajar khusyuk. Kemudian apa kata Sayyidina Ali? Wala khaira fi saumin lam tina'a fihi anil lagwi. Dan tidak ada kebaikan dalam berpuasa kalau tidak mencegah dirinya daripada berkata-kata yang tidak ada faedahnya. Jadi kalau orang puasa tapi mulutnya tidak dijaga dengan kata-kata yang tidak manfaat, puasanya tidak ada faedahnya. Itu cuman tidak bisa menjaga lidahnya daripada kata-kata yang tidak manfaat. Apalagi kalau sampai mulutnya berkata yang menimbulkan dosa, riba, fitnah, bohong, ngadu domba. Itu haram semuanya. Yang tidak haram saja dia puasa, tapi mengucapkan sesuatu yang tidak ada faedahnya, sesuatu yang sia-sia, itu puasanya tidak ada kebaikannya, kata Sayyidina Ali. Kenapa? Ngomong sesuatu yang tidak ada faedah. Apalagi kalau ngomong sesuatu yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wala khaira fil qiraah la tadabbura fiha. Dan tidak ada kebaikan di dalam baca Al-Quran kalau tidak merenungi isinya. Makanya kalau bisa, sekarang itu kan banyak jual tuh di toko-toko itu ada Al-Quran beserta artinya di bawah. Maka kita sarankan kalau bisa baca Al-Quran ada yang ada artinya tuh di bawah tuh. Jadi sambil kita baca Quran, baca artinya. Dengan begitu lebih mengena ke hati kita. Jadi kita bukan cuma cari pahala baca Al-Quran tu, bukan cuma cari pahala baca Al-Quran, tapi juga cari ilmu dalam Al-Quran tu. Jadi ketika kita baca, kita dapat merenungkan arti-artinya. Kalau sekiranya tak paham, tanya sama yang paham. Itu lebih bagus. Jadi, Beb, kalau saya baca tak tahu artinya, dapat pahala tetap dapat pahala. Berapa pahala baca Al-Quran itu? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau baca Al-Quran dalam keadaan solat berdiri 1 hurufnya 100 pahalanya. Kalau dalam keadaan solat duduk 1 huruf 50. Kalau dalam keadaan di luar solat tapi punya wudu 1 hurufnya 25 pahalanya. Kalau di luar solat tanpa wudu 10 pahalanya 1 huruf. Tapi tanpa wudu itu jangan disentuh Al-Qurannya, pakai hafalan. Itu 1 huruf pahala di luar solat tanpa wudu. Tetap dapat. Cuman kurang maksimal. Ya. Baca Quran sambil renungi artinya. Kan ada tuh arti-arti Al-Quran tuh sekarang tuh. Yang 30 juz tuh ada. Itu lebih baik dibeli yang seperti itu. Kemudian duit kita tuh kalau kita belikan Al-Quran, duitnya berkah dan duitnya jadi saksi nanti di akhirat. Karena semua nanti akan ditanya di akhirat. Duit dapat dari mana? Digunakan untuk apa?
Alangkah bangganya kita, alangkah bahagianya kalau duit kita digunakan untuk beli Al-Quran, kan? Digunakan untuk beli kitab, digunakan untuk beli siwak, digunakan untuk beli mukena, beli sarung, beli koko, beli gamis untuk ibadah, beli sejadah, beli songkok, beli untuk hal-hal yang baik-baik, bantu orang. Semuanya akan menjadi kebanggaan nanti di akhirat. Nah, kemudian wala khaira fi ilmin la wara'a fihi. Dan kata Sayyidina Ali, tidak ada kebaikan dalam ilmu agama kalau yang punya ilmu tidak ada sifat wara', tidak ada sifat wara', hati-hati dalam urusan harta. Wara' itu artinya berhati-hati dengan barang yang syubhat, yang tidak jelas kehalalannya, apalagi dengan barang yang sudah jelas-jelas haram. Ini barang tidak jelas, ini halal atau haram, syubhat, dia tinggalkan. Itu namanya orang punya sifat wara'. Nama orangnya wari', nama sifatnya wara'. Ini tidak jelasnya halal atau haram, dia tinggalkan. Apalagi yang sudah jelas-jelas haram. Tapi kalau orang 3H, halal haram hantam, itu tidak punya sifat wara' dia. Bukan orang soleh pasti. Dia orang soleh itu, dia punya sifat wara', hati-hati kepada barang yang syubhat, apalagi yang haram. Kemudian kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wala khaira fi malin la sakhawata fihi. Dan tidak ada kebaikan dalam harta kalau tidak dibarengi dengan kedermawanan. Jadi harta itu akan menjadi baik kalau yang memilikinya mempunyai sifat dermawan. Nah, terakhir, wala khaira fi ukhuwah la hifdha fiha. Yang terakhir kata Sayyidina Ali, dan tidak ada kebaikan di dalam pertemanan kalau tidak saling menjaga di dalam pertemanan tersebut. Jadi kalau kita berteman, hendaknya saling menjaga. Saling menjaga daripada hal-hal yang tidak baik, saling menjaga aib, tidak membuka aib teman kita. Kalau ada orang berteman enggak, tapi di belakang diceritakan, itu namanya dzul wajhain. Itu namanya orang punya dua muka. Sama teman ini mukanya baik, di belakang temannya diomongkannya. Tidak baik itu teman macam itu. Kata Sayyidina Ali, teman yang baik, dia akan menjaga temannya itu. Menjaga temannya, tentunya menjaga aibnya, dan tentunya mengingatkan teman tersebut daripada hal-hal yang tidak baik, agar temannya tersebut terjaga nanti dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini habis Isya ini ada undangan